tidak ada wanita yang aku cintai kecuali dirimu. Apa kata istrinya? Tidak wahai suamiku, ada wanita yang lebih mencintaimu daripada aku. Siapa? Demi Allah tidak ada. Jangan katakan demi Allah. Ada wanita sebelum aku yang membesarkanmu, yang merawatmu. Aku itu mendampingimu setelah engkau sukses, setelah engkau besar, setelah engkau bisa kemana-kemana. Ada wanita yang berjasa kepadamu. Siapa? Ibumu. Ketika aku makan, aku teringat dengan ibumu. Ketika aku memakai sandang pakaian, aku terlihat pada ibumu. Kenapa? Ketika aku makan, rasanya aku malu ketika aku makan makanan ini. Apakah ibumu makan senikmat apa yang aku makan? Itu istrinya bertanya kepada suaminya. Apakah ketika aku memakai pakaian ini, ibumu memakai pakaian ini, memakai pakaian semahal ini darimu? Baru dia ingat anak laki-lakinya. Oh iya, lama aku tak ke ibu rasanya. Akhirnya dia langsung memutuskan, sekarang kita datang ke kampung, kita datang ke ibu. Akhirnya dia pulang ke rumahnya, ibunya menunggu. Ibunya menunggu. Lalu apa kata anaknya? Ibu, dipeluk. Maafkan aku, Bu. Aku yang meninggalkanmu, Bu. Aku yang melupakanmu, Bu. Apa kata ibunya? Rindu nak kepadamu, kangen nak kepadamu. Satu hari saja kau tak memberi kabar kepadaku, rasanya aku khawatir dengan keadaanmu. Maka jangan kau siksa orang tuamu dengan rindu. Kasihan orang tuamu yang sudah tua. Sekarang meskipun saya sudah seperti ini, Bu, ibu saya tetap khawatir kalau mendengar apa-apa dari saya. Pernah saya jatuh, Bu. Jatuh dari motor ketika itu. Nggak parah sakitnya, hanya dikit lukanya. Sengaja saya tidak kasih tahu sama ibu tentang kejadian itu. Dah nggak apa-apa. Akhirnya ada jamaah yang bilang, ada yang punya nomor teleponnya ibu saya. Umi, Ustadz jatuh Mi, Umi udah tahu. Langsung ibu saya ke Bandung, naik pesawat. Dari mana uangnya? Ngutang ke Batur. Berangkat ke Bandung, di Jawa Timur, hayang cepet. Naik kereta, lila naik kereta mah, naik pesawat. Saya tanya, dapat dari mana ibu uang? Ngutang nak. Hari ibu ngapain datang ke sini? Rofik nggak apa-apa. Apa kata ibu saya? Engkau itu pernah ada di dalam perutku. Ketika aku tidur, engkau bergerak, maka aku terbangun. Ketika engkau kurang sehat, aku pun muntah, aku pun mabok, muntah. Karena kenapa? Karena bawaan dirimu ketika ada di perutku. Nah, meskipun engkau sudah keluar dari daerahmu, menjauh dari ibumu, tetap jiwaku akan tetap dekat dengan jiwamu. Engkau adalah belahan hatiku, nah. Ya Allah, itulah orang tua kita, Pak. Rasanya kayak gitu. Anda menjadi orang tua, Anda pun seperti itu kepada anak Anda. Kenapa Anda lalaikan orang tua Anda di rumah sana? Anda biarkan mereka, Anda lalaikan mereka, Anda lupakan mereka. Mereka mau makan, mungkin menunggu Anda makan. Pernah satu piring ada di rumah saya, dia tidak makan itu makanan yang ada di piring. Karena saya bilang, nah, saya pulang ke rumah, baru ibu nanya, Bu, ibu saya nanya kepada saya, nah udah makan belum? Udah Bu, di pengajian tadi. Berarti itu makanan yang ada di piring ibu makan ya? Saya bilang, kenapa ibu nggak dimakan dari tadi? Takut kamu belum makan, nah. Itulah hati seorang ibu. Maka ini anak laki-lakinya membawa ibunya ke restoran. Yuk Bu, makan ke restoran Bu, yuk kita makan Bu. Akhirnya dia datangkan menu yang terbaik. Ternyata ini menunya nggak bisa dibaca oleh ibunya. Ada orang kampung. Aneh dari restoran teh, tulisannya teh, ya makanan cincongcang, makanan siohong. Wah, teka harti itu makanan. Kata anak, kata ibunya, nak, Mama tengarti nak, ya makanan apa ini? Bacakan nak dan artikan ke Mama. Dibacakan ku si anak teh. Ieu teh mah maksudnya sambal balado. Ini maksudnya ini teh kremes. Ibunya tertawa, dan setelah tertawa ibunya menangis. Dia teringat, nah, dulu ketika kamu pulang kau yang bertanya sama ibu, Bu, tolong Bu, kerjain PR adik.
tolong bu kerjain PR AA. Dapat PR apa? Dikerjakan ku mama, dikasih tahu sama mama, dikasih tahu sama orang tua. Orang tuanya mengingat ketika anaknya dulu masih kecil, dia yang bertanya kepada orang tuanya. Sekarang orang tua yang bertanya kepada anaknya. Dia berkata, aku bangga denganmu nak. Engkau sekarang sudah besar, engkau sekarang sudah menjadi orang sukses, engkau sekarang menjadi orang mulia, wahai anakku. Nanti bulan depan mama yang akan traktir kamu nak. Mama akan siapkan makanan untuk kamu di rumah makan di tempat kampung kita dahulu kita pernah makan. Siap mah, nanti akan aku ajak anak-anakku semuanya. Akhirnya dia pulang. Setelah pulang 1 bulan kemudian ada telepon dari rumahnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia ibumu. Akhirnya dia pulang kampung. Yang dia lihat bukan lagi senyuman dan tangisan, tapi yang dia lihat adalah mata yang tidak lagi melihat. Yang dia lihat bukan pakaian yang dia belikan untuk ibunya, tapi kain kafan yang sudah membungkus orang tuanya. Lalu dia angkat orang tuanya, dia tutup orang tuanya dengan kain kafan tersebut. Lalu ketika dia mengantar ke kuburan orang tuanya, dia tutup orang tuanya dengan bambu, lalu ditutup dengan tanah, lalu berdiri batu nisan, dan yang hanya dia lihat adalah tulisan nama. Dia tidak bisa berkomunikasi lagi dengan orang tuanya. Dia tidak lagi bisa bertanya kepada orang tuanya. Dia tidak lagi bisa memeluk orang tuanya ketika itu. Lalu dia sungkem sujud di depan tanah kuburan orang tuanya. Dia mengatakan, aku tidak pernah mencium kakimu, hai bunda. Aku tidak pernah memelukmu, hai bunda. Aku tidak pernah membahagiakanmu, hai bunda. Aku belum berbakti kepadamu. Aku belum menjadi orang yang baik. Aku belum menjadi orang yang soleh untukmu, hai ibu. Ya Allah, sekarang kau sudah panggil dia, ya Allah. Menyesal yang ada ketika itu. Menyesal yang ada. Bahkan penyesalan ini mungkin setiap tahun sekali bagi saya dan bagi anda semuanya yang anda bukan orang sini. Kalau pulang kampung, kalau sudah tidak ada orang tua, malas rasanya. Jangan naon atuh balik ke kampung dan geus teu aya orang tua urang teh. Betul. Kalau pulang kampung hanya ziarah ke makamnya, ke kuburannya. Itulah kita kalau tidak punya orang. Bahagia rasanya kalau kita masih punya orang tua, kita masih sentuh tangannya. Sayyid Ali Zainal Abidin, Bu, Pak, kalau ketemu sama ibunya tidak cium tangan tapi cium kaki. Cium kaki beliau. Beliau mengatakan, ya ummi, wahai ibuku, hadhi jannati, inilah surgaku. Dia sambil ambil kakinya, dia cium kaki ibunya. Dia mengatakan, ummi, wahai ibu, hadhi jannati, inilah surgaku, wahai bunda. Dia cium kakinya. Surga itu ada di telapak kaki ibu. Maka ibu-ibu yang baik adalah ibu yang selalu mendoakan anaknya dengan baik. Istri yang baik akan mengingatkan orang tua daripada suaminya. Ayah, ayo kita silaturahim ke orang tua. Jangan hanya sibuk kerja saja. Jangan hanya sibuk gawe. Hayu atuh mumpung ayah keneh kolot urang. Hayu atuh mau masak keneh ayah keneh ibu urang. Rama orang hayu atuh datengin. Lawan bisa mah dateng jemput cicing di imah orang. Jadikan raja orang tua kita. Siapa yang menjadikan raja orang tuanya, maka rizkinya akan menjadi seperti raja. Itu dalam pepatah. Maka hayu ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita berdoa untuk anak-anak kita menjadi anak-anak yang salehah. Kita berdoa untuk kita semoga kita dijadikan anak yang saleh dan salehah. Ya Allah ya Rabb, semoga orang tua kami yang masih ada dipanjangkan umurnya. Yang sudah tidak ada ya Allah, sampaikan doa kami, sampaikan salam kami, sampaikan pahala sebagai hadiah kepada mereka di alam kuburnya. Hamba mohon bersama jamaah kabulkan doa kami ya Allah. Jadikan alam kubur orang tua kami taman di antara taman surga ya Allah. Jadikan alam kubur orang tua kami taman di antara taman surga ya Allah.
Jangan kau siksa mereka di alam kuburnya ya Allah. Jangan kau azab mereka di alam kuburnya ya Allah. Kami belum membahagiakan orang tua kami. Kami belum membalas budi orang tua kami. Sekarang mereka sudah tidak ada. Bingung rasanya mau membahagiakan dengan cara apa. Kata Nabi, wal waladun salih yad'ula, anak yang soleh itu mendoakan orang tuanya. Ya Allah, kami hanya bisa mendoakan orang tua kami. Kami memohon kepadamu, wahai Engkau yang Maha Pengampun, ampuni dosa-dosa orang tua kami ya Allah. Allah maghfirli dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, jika kami nanti mati, jika kami nanti sudah meninggalkan dunia, kami akan tinggalkan anak-anak kami. Ya Rabb, titip anak-anak kami, jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Ya Allah, besarkan mereka dengan pertolonganmu, dengan petunjukmu. Wa'dini wa'dina ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim bifadlika wa judika wa karamika ya akramal akramin. Ya Allah, lindungi mereka, jaga mereka, jadikan mereka anak-anak yang saleh dan salihah. Jangan biarkan mereka dalam pergaulan yang sesat, dengan pergaulan yang bebas. Ya Allah, ya Rabb, jadikan mereka, tumbuhkan mereka menjadi orang yang bertakwa. Kalau kami nanti mati ya Allah, mereka yang akan mendoakan kami seperti kami mendoakan orang tua kami ya Rabb.